Sanak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang, bersama saya, Ulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah minibus mengalami kecelakaan tunggal. 5 penumpang mengalami sesak dada dan memar di wajah. Penangkapan pengedar ganja di Lubuk Begalung berlangsung menegangkan. Keluarga dan warga sekitar menghalangi polisi membawa pelaku. Jalan tembus Bayang Alahan Panjang hampir rampung. Waktu tempuh hanya 1 jam. Sebuah minibus dari arah Bukit Tinggi hendak ke Sidikalang, Sumatera Utara, mengalami kecelakaan tunggal. Di Jalan Ada Malik, Sawah Panjang, Nagari Ayam Manggih Selatan, Pasaman, pada Rabu pagi. Minibus yang dikemudikan oleh Yosep Estrada melaju dengan kecepatan tinggi. Diduga sang sopir kelelahan dan mengantuk, dan kemudian menabrak tiang lampu jalan di pinggir jalan. Minibus naik ke trotoar dan berhenti di tiang listrik. Sejumlah pot bunga yang berada di trotoar itu hancur. Tiang listrik patah dan tercabut. Selain sopir, di dalam minibus ada 3 penumpang dewasa dan seorang bayi berumur 9 bulan. Semuanya merupakan satu keluarga. Para korban mengalami sesak dada karena benturan. Sang bayi mengalami memar pada wajahnya. Bukan karena benturan, melainkan terjatuh ke aspal ketika pintu mobil dibuka oleh masyarakat yang ingin menyelamatkan para korban. Para korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Tuanku Imam Bonjol Lubuk Sikaping untuk mendapatkan perawatan. Minibus sendiri rusak berat pada bagian depan dan sampingnya. Kronologis kejadian itu ada mobil Innova warna putih. Mobil datang dari arah Lubuk Sikaping mau menuju Sumatera Utara. Kemudian pada saat sampai di lokasi sebagai pengemudi mengantuk sehingga kendaraan hilang kendali, menabrak trotoar jalan, kemudian menabrak lampu penerangan jalan. Minibus kemudian ditarik oleh sebuah truk ke Satlantas Polres Pasaman untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini menjadi catatan bagi pengemudi lainnya. Jika merasa lelah dan mengantuk, maka langkah terbaik yang harus dilakukan adalah menepi untuk berhenti dan dilanjutkan dengan beristirahat. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Rumah kos-kosan di lantai 2, kawasan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, pusat Kota Padang, terbakar hebat pada Selasa malam. Penghuni kos berhamburan menyelamatkan diri saat melihat api mulai membesar. Kobaran api dengan cepat membakar 2 bangunan yang menimbulkan kecemasan pada warga di sekitarnya. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan mengerahkan 7 mobil pemadam ke lokasi untuk memadamkan api. Namun mobil pemadam kebakaran tak leluasa menuju lokasi kebakaran karena jalan satu-satunya untuk masuk dipenuhi oleh warga yang ingin menyaksikan kebakaran dari dekat. Meski demikian, api dapat dipadamkan petugas setelah berjibaku selama 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Jadi kami dari Dinas Kebakaran mendapatkan informasi ada 6 rumah di daerah Kampung Durian jam 19:45. Ini rumah tempatnya tinggal. Lebih kurang 250 juta. Korban nihil. Kami menurunkan 70 orang personil dengan 7 armada. Kesulitannya ini jalannya warga, jadi ada kebakaran, jadi susah kami exit. Bangunan yang terbakar yakni 2 unit rumah berlantai 2 yang sehari-hari digunakan untuk indekos. Sementara penyebab munculnya api pertama kali masih diselidiki polisi. Ramainya warga yang menyaksikan peristiwa kebakaran
menjadi halangan tersendiri bagi petugas pemadam kebakaran. Karena mereka tak leluasa bekerja memadamkan api, yang pada akhirnya memperlambat tugas mereka. Padahal kecepatan memadamkan api adalah langkah utama yang harus dilaksanakan dalam setiap kebakaran. Alfi melaporkan dari Padang. Untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kendaraan akibat tingginya aktivitas kendaraan, khususnya kendaraan angkutan barang, Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bersama Satuan Lalu Lintas Polres Dharmasraya melakukan pembatasan kendaraan pada jam-jam tertentu. Pembatasan ini dilakukan selama 1 jam di Jalan Lintas Sumatera Dharmasraya. Pembatasan berlaku sepanjang hari Senin hingga hari Jumat, pada saat aktivitas ASN masuk kerja dan para pelajar berangkat ke sekolah mulai pukul 6:30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sore hari mulai pukul 15 WIB hingga pukul 16 WIB. Hal ini dilakukan karena semua perkantoran dan sebagian besar sekolah di Dharmasraya terletak di kiri kanan Jalan Lintas Sumatera. Adanya aturan baru ini diterima oleh para sopir truk angkutan barang. Namun para sopir meminta petugas agar memasang rambu-rambu peringatan lebih banyak, terutama sejak memasuki daerah Dharmasraya. Tidak ada masalah. Mungkin teman-teman lain saya rasa juga begitu. Karena kan ini peraturan untuk kepentingan, khususnya kepentingan umum bersama. Kalau bisa untuk jam-jam ini ada tempat-tempat khusus yang diposisikan untuk apabila ada kendaraan yang istilahnya sudah memasuki wilayah yang sudah ditentukan. Ini dasarnya tujuan kita dari Jakarta, tujuan kita ke Banda Aceh. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, tujuan pembatasan di Jalan Lintas Sumatera pada saat jam sibuk agar tidak menimbulkan kemacetan kendaraan dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Tujuan kita adalah demi keselamatan masyarakat kita, demi kenyamanan dan kelancaran arus lalu lintas di jam sibuk, jam 6:30 sampai 7:30, sorenya pukul 15 sampai pukul 16. Polisi dan petugas Dinas Perhubungan tetap mengawasi di Jalan Lintas Sumatera agar tidak ada yang melanggar aturan. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya. Badan Usaha milik Nagari Karya Sejahtera di Nagari Panti Selatan bekerja sama dengan sebuah usaha penangkaran membudidayakan tanaman buah-buahan seperti durian, manggis, dan alpukat. Usaha ini berlokasi di lapangan bola Kampung Tanjung Medan, Jorong Petok Selatan, Nagari Panti Selatan, Pasaman. Badan usaha milik Nagari dan penangkar akan menciptakan bibit tanaman buah yang tahan terhadap penyakit. Yang menjadi unggulan adalah buah alpukat. Bibit alpukat disambung dengan cabang cempeda. Kelebihan cabang cempeda ini tahan terhadap penyakit dan masa berbuahnya dari tanam berumur 2,5 tahun. Entres atau sambung batang atas merupakan bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan perbanyakan tanaman secara reproduksi vegetatif. Bagian tanaman ini mempunyai mata tunas untuk memunculkan tunas baru terhadap batang atas pada perbanyakan sambung. Bagian tanaman yang dapat digunakan sebagai sumber cabang adalah bagian vegetatif yang memiliki tunas. Pihak penangkaran menyiapkan cabang yang telah disambung sebanyak 2.500 batang. Cabang sambung ini dijual melalui Bumnak kepada petani seharga Rp50.000 per batang. Ini penangkar serta tunas sudah kerjasama sama Bumnak Nagari Panti Selatan sudah berjalan selama 2 bulan. Dan varietas yang kita kembangkan di sini adalah varietas cempeda. Mengembangkan ini karena sesuai dengan MDPL dan yang bisa kita kembangkan sini adalah cempeda. Ketebalannya cempeda ini sekitar 2 cm ketebalan dan berat buahnya 1 kilo dan ada juga dua buah 1 kilo. Insya Allah 2,5 tahun itu bisa dibuahkan.
Kerjasama ini telah berjalan selama 2 bulan. Pihak Nagari mengalokasikan dana Nagari untuk Bumnak, Karya Sejahtera, sebesar 55 juta rupiah khusus untuk usaha jenis tanaman buah alpukat dengan cabangnya jenis cempedak. Yaitu jenis bibitnya adalah tanaman buah alpukat jenis cempedak atau yang lebih dikenal dengan Miki. Kenapa ini yang kita jadikan sebagai jenis tanamannya? Karena inilah yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat di Nagari Pantai Selatan dan sudah biasa masyarakat untuk menanam dan mengusahakannya di lahan perkebunannya. Untuk tahap pertama ini kita alokasikan dana sebesar 55 juta rupiah yang kita ambil dari dana penyertaan modal pada Bumnak Nagari Pantai Selatan. Petani di Nagari Pantai Selatan tertarik dengan buah alpukat hasil penangkaran itu dan telah memesan bibitnya untuk dibudidayakan di kebun mereka. Ibu mau memesan bibit ini, Bu? Ya, rencana ya. Berapa batang Ibu pesan, Bu? Untuk awalnya karena itu 10 batang dulu, Pak. 10 batang. Per batangnya berapa, Bu? Bu boleh? Batang di sini 50.000, Pak. Keunggulan dari buah alpukat cabang cempedak ini memiliki ketebalan buah setebal 2 cm dan tahan terhadap serangan penyakit seperti hama ulat dan lalat buah. Fauzan melaporkan dari Pasaman.